tidak menjelaskan syarat sahnya sholat. Islam balik, berakal, suci dari hadas sohir, hadas kabir, suci dari najis, badan, pakaian, tempat, dukhul waktu, harus sudah masuk waktu. Nggak ada hadis yang rinci seperti itu. Rukunnya sholat 14, arkanus sholati 14, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tuma'ninah, al-i'tidal. Nggak ada tuh hadis yang punya begitu. Dari mana itu semuanya yang kita lakukan sholat setiap hari ini? Ijma'ul ulama, ijma'ul a'immah, sepakat sholat itu seperti itu. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik antara lain, salah satu gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik gurunya adalah Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i gurunya adalah Imam Kharijah. Imam Kharijah ibn Sayyidina Zaid bin Thabit. Jadi praktek ibadahnya itu dari guru-gurunya, bukan dari akalnya, itu dari guru-gurunya. Prakteknya, ilmunya dari akal beliau, teorinya, tapi prakteknya bagaimana cara praktek sholat, praktek haji dari guru-gurunya. Itu salah satu gurunya Imam Syafi'i dari Imam Malik. Ada lagi gurunya satu lagi Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Banyak sekali sanadnya guru-guru beliau. Nah, jadi kita tidak bisa lepas dari ijma'. Kalau ada orang belum pernah sholat dan belum pernah lihat orang sholat, ingin bisa sholat hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa sholat. Ada orang pergi haji, dari hotel mau diberangkatkan ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Saya mau cari sendiri, nggak mau ikut rombongan. Mau cari sendiri Arafah, Muzdalifah, Mina, nggak ikut rombongan. Pakai apa carinya Pak? Pakai Quran dan hadis. Ketemu nggak kira-kira? Di Quran ada penjelasan dari hotel ke Arafah itu ke utara 28 km, ada di Quran, hadis. Nggak akan sampai ke Arafah, Muzdalifah. Harus ikut ulama atau pembimbing, atau minimal ya pembimbing lah, mutawifnya atau syahnya. Dah, kias. Jadi apa dasarnya kita sholat yang seperti kita lakukan tiap waktu? Ijma'ul ulama, dasarnya hukumnya. Kias. Kias satu, kias aulawi. Quran melarang kita bentak-bentak, ngomong kasar kepada ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan berucap kasar dan jangan bentak-bentak kepada ayah dan ibu, dosa besar. Lah kalau nempeleng? Kalau nempeleng boleh enggak? Jawab, mohon maaf jawab. Nempeleng ayah ibu boleh enggak? Enggak boleh. Dasar hukumnya apa? Enggak ada di Quran. Wala tadribhuma, enggak ada itu. Dasar hukumnya adalah qiyas aulawi. Kalau bentak saja haram, lebih-lebih nempeleng. Jadi kalau nggak pakai kias nggak bisa ngapa-ngapain kita ini. Kias burhan ini paling banyak, yang paling banyak harus pakai kias burhan. Ganja, ekstasi, sabu-sabu, heroin, kokain, haram kan? Apa hukumnya? Dasar hukumnya apa? Nggak ada di Quran hadisnya. Ganja haram, heroin haram. Ada di Quran hadis? Nggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias burhan, kias fakta. Hadza muskir, wa kullu muskir khamrun, wa kullu khamrin haram. Fahadza. Itu namanya kias burhani. Jadi kalau ada orang nggak pakai kias nggak bisa ngapa-ngapain. Dua aja ya, masih ada 5 lagi, masih ada 7 lagi, nanti kalau ketemu lagi lah. Itu 2 aja kias, aulawi dan burhani. Ada istiqra'i survei. Imam Syafi'i menetapkan aqallul haid yaumun wa lailatun, lumrahnya 15 hari 15 malam, lumrahnya 7 hari, 7 hari, maksimal 15 hari. Itu menggunakan kias istiqra'i. Ada kias tamtsili dan lain-lain. Dah. Ada orang mengatakan nggak usah taklid, langsung aja Quran hadis. Sini, hadis yang paling ente banggakan hadisnya siapa? Imam Bukhari, paling sahih. Saya setuju, hadis yang paling sahih hadis Imam Bukhari, saya setuju, sependapat. Tapi ente tahu tidak, Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Nggak usah panjang-panjang, baca sampulnya kitab Bukhari. Sampulnya itu lo baca Sahih Al-Bukhari, Jama' Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutafa Mi'atan Sita wa Khamsin, Syafi'iyul Madhab. Imam Bukhari yang hadisnya sahih semua itu bermadhab kepada Imam Syafi'i. Imam Tirmidzi muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh.
Ishaq bin Rahawayh muridnya Syafi'i. Abu Dawud muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ente baru keluaran sekolah tinggi swasta udah mentang-mentang sombong. Imam Bukhari-nya tuh taklid. Enggak, mendoakan orang mati enggak akan sampai, percuma itu. Allahumma gfirlahu warhamhu, percuma, nggak nyampe itu. Ya udah kalau gitu, mudah-mudahan bapaknya sampean, ibunya sampean disiksa oleh Allah, digebuki malaikat mungkar nakir. Jangan marah, nggak sampai doa saya nggak nyampe. Jangan marah, doa saya nggak nyampe, nggak. Jadi Allahumma adzibhu wadribhu wadkhilhun nar. Jangan marah, nggak nyampe. Ya. Itulah yang kita kenal dengan ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i, imam yang berjasa besar membangun metodologi, prinsip-prinsip jurisprudensi, namanya gitu. Nah, ada lagi imam yang berjasa besar dalam bidang akidah, yaitu Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Apa jasanya beliau? Imam Asy'ari baca Quran. Beliau tadinya Mu'tazilah, 40 tahun jadi ulama Mu'tazilah, kemudian mendirikan mazhab sendiri yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Wafat tahun 324. Beliau baca Quran. Di Quran itu ada penjelasan Allah Sami'un Basir, Allah Latifun Khabir, Allah Qadir, Allah Alim, Allah Azizun Rahim, Ghafurur Rahim. Tapi Quran tidak menjelaskan Allah itu wujud, nggak ada di Quran. Allah wujud, nggak ada di Quran. Yang ada Sami'un, Alimun, Basirun, Khabirun, Latifun, Hakimun, Ghafurun, Rahimun. Maka Imam Asy'ari dengan kecerdasannya beliau beristihad, sifat wujud nomor satu. Sebelum ada sama, basar, qudrah, iradah, ilmu, hayah, kalam, Allah nomor satu harus wujud. Justru wujudnya Allah, Allah yang maha ada, sebelum kata ada itu ada. Allah itu maha ada, sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Ini ada kiai yang ahli ilmu kalam nih, Kiai Nawawi. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada karena tidak ada itu ada. Gelas kosong yang tidak ada airnya, kosongnya ada. Dompet kosong yang tidak ada duitnya, kosongnya ada. Maka tidak ada itu ada. Nah, kita ini semua ini diadakan oleh yang ada, sebelum kata ada itu ada. Nanti malam dipikir, nanti ketemu nanti malam. Itu Imam Asy'ari. Jadi kalau ada orang Pasuruan gagah, ganteng, cerdas, pinter, kaya, loman, orang wujude, ya gimana itu? Ada orang Pasuruan sempurna sifatnya, wujudnya nggak ada. Nah, begitu pula Allah. Di Quran ada Sami'un Basirun dan seterusnya, belum nggak ada sifat wujud. Maka Imam Asy'ari dengan kecerdasan beliau mengatakan nomor satu, first number, al-awwal sifat Allah adalah wujud. Itu penting sekali. Tanpa seandainya tidak ada Imam Asy'ari, kita nggak tahu bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud. Nah, itu orang berjasa besar. Yang ketiga, ulama berjasa besar, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sebelum Imam Ghazali, antara ulama ul-haqiqah dengan ulama il-zahir sering bentrok. Kata ulama zahir, yang penting syariat, sholat, bacanya fasih, wudunya sempurna, pakai siwaknya udah 4 tahun gak pernah ganti itu. Pakai sorbannya sejak pulang haji gak pernah beli lagi. Kata orang tasawuf nggak penting, yang penting batin, ikhlas, ridho, syukur. Imam Ghazali mengatakan harus dua-duanya,
Hakikat bagaikan fondasi, syariat bagaikan atap genteng. Genteng tanpa fondasi bukan rumah, fondasi tanpa genteng bukan rumah. Dua-duanya berdasarkan ini. Fa'la na'laika innaka biwadil muqaddas tuwa. Allah ngendikan, bersabda, perintah kepada Nabi Musa, Musa, lepaskan dua sandalmu karena kamu berada di jurang yang suci. Kata ulama zahir, sandal dipakai itu. Kata ulama hakikat, maksudnya Gusti Allah perintah remeh banget perintahnya, pasal kecil banget perintahnya. Itu enggak sandal, itu maknanya hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Kata ulama zahir, wong na'alai kok dibanani hawa nafsu, wong nak mana sandal kok kemana hawa nafsu, salah itu. Kata ulama yang batin, yang hakikat, masya Allah perintah masalah kecil banget. Undang-undang Nabi Musa sampai ke Wadil Muqaddas hanya perintah suruhnya pas sandal. Imam Ghazali harus dua-duanya untuk supaya tidak menvakumkan lafal na'laik. Allah perintah kepada Nabi Musa benar-benar melepaskan sandal supaya lafal na'laik kan betul nganggur. Kalau nggak dimana itu nanti nganggur. Untuk mendapatkan hakikat tujuan sabdanya Allah itu, maka benar dimaknai na'laik, lepaskan nafsu ghadabiyahmu dan nafsu syahwatiyahmu karena kamu berada di tempat yang suci. Dua-duanya benar. Kalau salah satunya saja salah, kata Imam Ghazali. Harus dua-duanya. Artinya apa? Kesimpulannya Imam Ghazali mengatakan syariat harus diamalkan, hakikat harus dibangun. Nggak bisa salah satunya saja. Itu Imam Ghazali. Terakhir, ulama paling berjasa besar sedunia ini, Hadratis Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ketika beliau dengan kecerdasannya, dengan ijtihadnya mensinergikan antara Islam dan watoniyah. Islam tidak akan kuat tanpa didukung dengan hubbul waton. Hubbul waton tidak akan bernilai tanpa ada nilai-nilai spirit ruh agama Islam. Luar biasa Ki Hasyim ini, luar biasa. Buktinya sekarang kenyataannya di negara Arab itu podo Islame, podo Arabe, kok perang. Tidak ada hubbul waton minal iman mereka. Yang ada cuma Islam saja. Di Irak sudah 1 juta lebih orang mati. Dan lebih celaka lagi di Irak, tiap hari bom meledak, tapi nggak jelas siapa lawan siapa, untuk apa. Ini berarti negara sudah hilang nih. Kalau kita masalkan musuhan, jelas musuhnya itu. Apa sebabnya? Dia pengkhianat negara, dia pengkhianat bangsa, harus kita perangi. Jelas musuhnya. Untuk apa juga jelas. Di Irak sekarang, tiap hari bom meledak yang mati 50, 20. Tidak jelas ngebom itu untuk siapa dan siapa pelaku ngebom itu, untuk apa tujuannya. Itu berarti sudah kehilangan watak jati diri kepribadian sebagai bangsa Irak. Begitu pula Suriah, udah 5 tahun, udah 400.000 lebih yang mati. Begitu pula Yaman, mohon maaf, Yaman jangan harap 5 tahun lagi selesai. Kenapa? Karena Taif, Bahah, Najran, Abha sejak zaman Ratu Bilqis melebu Yaman. Sekarang dimasukkan ke wilayahnya Saudi Arabia. Pada sejak tulis tarikh, sepanjang sejarah sejak Ratu Bilqis, Taif ya Yaman, Najran ya Yaman, Bahah Yaman. Oleh Saudi sekarang dicaplok menjadi negara Saudi. Tidak akan selesai sampai kiamat kalau itu belum selesai. Kiai Hasyim Asy'ari luar biasa. Justru Kiai Hasyim Asy'ari menuju kepada substansinya jihad. Kenapa? Tanpa tanah air nggak mungkin kita jihad Islam. Bangun pesantren, madrasah, masjid di atas tanah, di atas angin apa?
tanah air dulu kita perkuat, baru kita bisa dakwah, bisa kumpul kayak gini nih. Nah kalau kacau perang saudara, apa mungkin kita kumpul begini? Apa mungkin kita malam-malam udah pengajian 5.000, 10.000 orang? Nggak mungkin. Afghanistan sudah ratusan ribu yang mati. Semua 99% madzhabnya Hanafi, tarekatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah. PBNU sudah 4 kali ngakurakan mereka, mempertemukan mereka di Jakarta sekali, di Istanbul 2 kali, di Kabul 1 kali, belum berhasil, nggak berhasil. Somali 100% Sunni, madzhabnya Maliki, tarekatnya Syadziliyah, perang terus. Kemudian ada Asy-Syabab, cabang dari Al-Qaeda. Walhasil Timur Tengah sedang memalukan dan memilukan. Penduduk Damaskus ini pusat peradaban Islam pertama Bani Umayyah. Kemajuan Islam dibangun di Damaskus, di luar Mekah Madinah ya, pertama kali di Damaskus. Penduduknya hijrah ke Eropa. Kalau hijrahnya ke Indonesia masih mending, ke Eropa. Yang mati di jalan banyak, kemarin baru ada tenggelam 40 orang mati semua di Laut Tengah. Hijrah dibawa anaknya. Hijrah ke Eropa bukan mencari ilmu, bukan mencari kerja, cari uang lah, bukan. Ingin menyelamatkan nyawanya. Coba, malu nggak itu? Begitulah Baghdad. Penduduk Baghdad adalah pusat peradaban Islam kedua, dinasti Bani Abbasiyah. Ya ini baru masuk ini, baru akan masuk Islam Nusantara ini, baru ini. Tadi riwayat dulu Ahlussunnah, baru masuk Islam Nusantara. Baghdad penduduknya hijrah ke Eropa, memalukan dan memilukan. Alhamdulillah di kita aman. Kalau konflik dikit-dikit ya pasti ada, dikit-dikit lah. Secara nasional aman, berkat ada semangat watoniyah. Itulah yang saya maksud tema besar Islam Nusantara, memperkokoh peradaban Indonesia dan dunia. Apa itu? Yaitu sinergi antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah. Itu Islam Nusantara secara teologis. Secara budaya, menyatunya agama dengan budaya. Selama budaya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti minum khamr, seks bebas, kita tolak. Selama tidak bertentangan, kita terima. Ada orang sesajen, kata Kiai, apa ini? Sesajen, untuk apa? Mengusir roh jahat. Dejemit, merkayangan, tuyul, banaspati, babi ngepet, supaya lari lah. Kata Kiai, supaya larinya cepat, potong kambing 1. Masak nasi 15 kilo beras. Menurut dia, potong kambing 1 jadi gulai 30 piring, masak nasi 30 piring. Sudah beres, tanya pada kiainya, ditaruh pojok mana Kiai? Bukan ditaruh di pojok, dimakan. Yang makan siapa? Tetangga, fuqara masakin, anak-anak yatim. Sebelum makan, baca doa dulu, minta selamat agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hartamu selamat, keluargamu selamat, jabatanmu selamat. Maka namanya bukan sesajen, nak, selamatan. Duh, itu cara itu Islam Nusantara. Di Timur Tengah nggak ada itu. Kiai Wahab, ada orang datang ke Kiai Wahab, Kiai, saya mau korban sapi tapi untuk orang 8, karena saya, istri saya, anak saya 6. Boleh Kiai? Boleh. Kata Kiai, di desa saya nggak boleh, cuma 7 sapi itu. Kata saya, kata ibu, boleh. Mudah-mudahan kamu nanti sekeluarga naik sapi itu di akhirat. Nah, anakmu yang masih kecil, umurnya berapa? 3,5 tahun. Naik sapi kan sulit, susah itu. Harus ada pancatannya. Pancatannya apa Kiai? Kambing 1 itu. Oh, nggih. Jadi orang ini korbannya sapi 1, kambing 1. Ya 8. Itu cara Islam Nusantara dakwah. Wah, kalau cerita dakwahnya para wali songo ya lebih dengan dakwah, bukan dengan kekerasan. Wali Songo hanya 50 tahun, 1450 sampai 1500, Majapahit hilang, Sriwijaya hilang, Pajajaran hilang.
Ilang sirno kertaneng bumi, kerajaan Majapahit hilang di telan bumi. Ilmunya orang Majapahit kemana? Surodiro joining rat lebur dening pangestuti. Kejayaannya orang Majapahit kalah oleh doanya santri dulu, tapi rasanya sekarang doanya jerobos, keseringan bikin proposal. Itulah Islam Nusantara. Satu lagi, dikit lagi. Kiai-kiai berjasa besar mensinkronkan nahu Arab dengan bahasa Jawa. Nggak ada di Arab. Mubtada utawi, khobar iku, fa'il opo. Ayo gawean sapa iku? Islam Nusantara itu. Fa utawi li mubtada iku khobar, opo li fa'ilin wa naibi dhohar, wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalem dhorof, serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kada mithlu sifah, wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kada kabaul jarri fatlu bil bayan, apane litamyizi hale halu fazdahidu bil hifdhi ya rijalu. Ada di Arab. Islam Nusantara itu. Jadi kesimpulannya, Islam Nusantara adalah tipologi, mumayyizat, khosois, bukan madhab, bukan aliran. Apalagi ada orang yang kurang paham dikira saya bikin madhab baru. Bukan. Tipologi, ciri khas umat Islam Nusantara itu ciri khasnya. Yang di Arab nggak ada. Tidak anti Arab, tidak. Naudzubillah. Ada yang nuduh saya anti Arab. Naudzubillah. Rasulullah orang Arab, masa saya berjanji hafal, burda hafal kok. Bukan anti Arab, tapi tipologi, khosois, mumayyizat, ciri khas Islam Nusantara. Fa utawi mubtada. Malah kata ayah saya, walaupun kamu pinter cung, kalau ngaji tetap harus di apa? Bahasa Jawa nih. Di absai ya. Saya baru tulis mim, kho, fa. Walaupun kamu udah pinter, ayah saya wasiatnya begitu. Barokah, ada barokahnya. Guru moco utawi sekabe puji kita nulis mim, ada barokahnya. Liqa, ilqa, dari talaki minasyekh. Jadi saya sampai sekarang masih kalau ngaji saya tulis mim, fa, kho, ha, hale. Kesimpulannya nih, kita punya ciri, kita punya tipologi beda dengan Islam yang lain. Islam yang menggabungkan antara agama dan budaya, Islam menggabungkan antara Islam dan watoniyah, Islam bergabung dengan tradisi. Dan ini sangat menarik bagi umat Islam di dunia. Selesai muktamar, saya dapat SMS dari Menteri Auqaf Maroko, Dr. Taufik Al-Baghduri, Menteri Auqaf Sudan, Abdullah Abdul Hay, Mufti Ankara, Said Bajuan, tokoh Afghanistan, semua salut dengan tema Islam Nusantara. Bahkan adik iparnya Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris, namanya Lauren Brut, datang ke PBNU, ingin tahu apa Islam Nusantara. Dubes Inggris, Denmark, Prancis, bisa bahasa Arab, dubes Prancis fasih banget. Ya apa Islam Nusantara itu? Setelah saya terangkan, mereka semua. Jadi kesimpulannya, Islam tidak radikal. Islam membawa rahmat. Islam membawa peradaban dan budaya. Yang radikal, yang teroris itu adalah kelompok kecil, majmu'ah saghirah, very small group. Jangan dijadi ukuran jutaan umat Islam. Di Indonesia ada memang yang radikal, yaitu Ansor Tauhid, Maju Mujahidin, Jamaah Islamiyah, Jamaah Takfiri, Salafi Takfiri, Yayasan Wahabi ada 12, As-Sunnah di Cirebon, ketuanya Salim Bajiri, di Sukabumi Jalan Cimanglit Al-Huda, di Bogor Jalan Cijeruk, di Jakarta Jalan Teng Agung namanya As-Soffah, ketuanya namanya Farid Uqbah Aman Abdurrahman, di Jember Jalan Danau Toba Yayasan Al-Faruq, ketuanya Amin Rojab, di Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim, Perumahan Galaksi Ruko 26 sampai 30, ketuanya namanya Ainul Haris Yayasan Al-Fitrah, di Mataram Yayasan Umar bin Khattab, di Bandar Lampung Yayasan Ulil Albab, semua yayasan dibiayai oleh Wahabi. As-Sunnah Cirebon Selatan, yang Cirebon Utara kalau saya, Cirebon Selatan nih, itu mengeluarkan 3 alumni ngebom
Satu, Saifuddin ngebom Masjid Polresta Cirebon lagi takbir sholat Jumat. Kedua, Syarifuddin berasal dari desa Manis Kidul, kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Cirebon, ngebom Hotel Ritz-Carlton. Yang ketiga, Ahmad Yusuf dari Losari ngebom gereja Bethel. Jadi keluarannya bukan apal Alfia, bukan apal Amriti, apal ngebom. Itu pesan. Wahabi bukan teroris. Wahabi bukan teroris, tapi membuka pintu lebar-lebar untuk menjadikan orang jadi teroris. Nah, kalau ini salah, ini sesat, ini bid'ah, ini murtad, ini kafir, berarti boleh dibunuh ini. Kan gitu jadinya. Walaupun Wahabinya tidak melarang membunuh. Wahabinya melarang ngebom, membunuh, melarang. Jadi ajarannya radikal. Nah, begitu pula Syiah. Syiah itu kalau sudah besar bahaya. Sementara sekarang masih belum besar. Syiah datang ke Indonesia secara resmi sebagai madhab. Yang membawa siapa namanya? Habib Bangil, siapa? Said Hussein Al-Habsyi. Itu pertama kali Syiah sebagai madhab datang. Kalau sebelumnya Syiah kultural ada memang, tapi sebagai madhab pertama kali resmi di Bangil itu. Kemudian Ahmadiyah. Ahmadiyah itu datang ke Indonesia tahun 1925. Yang membawa adalah kakeknya mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dari Jogja. Yang pertama kali membawa Ahmadiyah. Jaulah itu pendirinya namanya Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, orang India. Di Indonesia pusatnya di mana? Di Temboro, Magetan, Jawa Timur. Itu pusatnya. Fadl Habib, sini. Jadi Jaulah wal Khuruj itu yang bawa ke sini Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Pusatnya di Indonesia Temboro, Magetan. Kiainya namanya Kiai Uzairon, adik kelas saya waktu di Ummul Qura. Kemudian apalagi HTI itu didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, orang Palestina. Tujuannya tahriru Palestina. Beliau wafat diganti oleh penggantinya Dr. Abdul Qadim, khilafah jadinya. Bukan lagi tahrir Palestina. ISIS itu yang mendirikan anak muda umur 22 tahun namanya Mus'ab Zarqawi, warga negara Jordan, hidupnya di Tel Aviv, di Israel hidupnya itu, warga negara Jordan, umurnya 22 tahun. Abu Bakar Al-Baghdadi, nama aslinya Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri, itu adalah Al-Qaeda cabang Baghdad, cabang Irak. Al-Qaeda Usama bin Laden terbunuh, surut. Abu Bakar Baghdadi mengambil kepemimpinan ISIS. Tanggal 18 Oktober kemarin ada seorang kolonel Israel ketangkap di Irak. Setelah diintegrasi oleh polisi Irak, apa kepentinganmu berada di Irak? Melatih ISIS. Ada pesawat tanpa awak, drone, ditembak jatuh. Ada simbol Israel di situ. Walhasil ISIS itu warohum Israel. Apalagi kalau Al-Qaeda sudah tahu semua lah, Usama bin Laden dan terusnya, dan apalagi Ghafatar itu dulu ada namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Pendirinya ngaku jadi nabi, namanya Musaddiq dari Depok. Pelatih badmintonnya Rudi Hartono yang juara. Ya, itu. Ngaku jadi nabi, ngaku dapat wahyu. Di antara ajarannya, sholat sehari semalam cukup 1 kali. Percuma sholat 5 kali kalau seorang pejabat masih korupsi, masih bohong, masih berdolim, masih berkhianat, nggak akur, bunuh orang, nyopet. Percuma sholatnya, cukup sekali. Itu kata Nabi Musaddiq. Dan tanggal 7 hari Jumat tahun 2 Desember, tanggal 7 Desember hari Jumat tahun 2009, debat dengan saya di kantor Polda DKI, kantor polisi Polda DKI. Kalah dia. Waktunya habis ya. Aduh, syukran. Sekarang muncul lagi dengan nama Ghafatar, dibungkus dengan ekonomi kerakyatan. Jadi dia di belakangnya sekarang, yaitu Nabi Musaddiq. Jadi alhamdulillah, kalau para kiai paling pernah kumpul dengan majelis ulama. Kalau saya pernah kumpul dengan majelis anbiya, nabi palsu tapi. Apalagi, dan cukup ya. Banyak sekali ormas di luar kita. Tapi yang paling menonjol Wahabi Salafi.
Yang kedua Syiah. Yang ketiga Jaulah wal Khuruj. Yang keempat HTI. Ini semua line up-nya ke luar negeri. Imamnya di luar negeri. Itu bahaya terhadap keselamatan keutuhan Ahlussunnah wal Jamaah dan NKRI. Semua ormas yang lahir setelah reformasi rata-rata membawa misi dari luar negeri. Tapi kalau ormas yang lahir sebelum NKRI, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Robito Alawiyah, PUI, Wasliyah, Matur Anwar, Syarikat Islam, itu semuanya NKRI semuanya itu. Jadi kalau yang tahun 80-an ke sini itu sudah li khidmati dual kharijah, mengabdi kepentingannya luar negeri. Syukran wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Wallahu fi lakum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ki Haji Said Agil Siraj. Menggabung antara agama dan tradisi, senyampang tradisi itu tidak melanggar agama. Dan beliau secara tegas tadi menyatakan bahwa sebagai salah satu penggagas Islam Nusantara, beliau memberikan tabayun, beliau sama sekali tidak anti terhadap Arab. Sama sekali tidak. Islam Nusantara itu adalah tipologi, ciri khas keislaman ala Indonesia yang mencintai kedamaian dan tidak terjadi pecahan di antara mereka. Demikian dari inti dari pidato. Untuk berikutnya waktu kami persilahkan kepada yang mulia Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Bashur. Falyatafaddal. Alhamdulillah wa usalli wa usallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah نبي هذه الأمة ومنقذها من الضلالة وداعيها إلى الهدى وشافعها يوم القيامة صلى الله عليه وآله وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Al-Habib Abu Bakar membuka ketua dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pembawa rahmah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pembawa ketentraman di tengah-tengah kita. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar. أحييكم جميعا وأحيي بالخصوص الذين هم في هذه الواجهة من الذين لهم المسؤوليات مثل رئيس نهضة العلماء وغيره من الأخوة الحاضرين الذين لا أستحضر أسماءهم ومراتبهم ولكن أحييهم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka aku menyambut kalian semua, apalagi di tengah-tengah kita ada ketua PBNU dan masih ada ketua-ketua yang lain, dan semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Aku menyambut kalian, menyanjung kalian dengan tahiyah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا معكم في هذه الجلسة ضيف عليكم ولست طرفا في هذا الذي يدور من الكلام. Aku berada di tengah-tengah kalian sebetulnya hanya seorang tamu, dan aku tidak masuk pada apa yang tadi kalian bahas. أنا عشت في اليمن وفي بلاد العرب ورأيت مثل هذا حتى وصل المسلمون إلى ما تروه الآن في العراق والشام واليمن. Aku hidup di Yaman, aku hidup di Biladil Arab yang lain, dan kalian sudah mengetahui bagaimana apa saja yang masuk kepada kaum muslimin ikhwanana yang ada di tempat-tempat tersebut sekarang. هكذا كانوا يتنازعون ويتجادلون وكل يثبت رأيه ولا شك أن بعض الرأي صحيح ولكنه دخل إلى التصادم واستمر هذا التصادم وتنامى حتى تفجر حربا بين المسلمين. Begitulah mereka dahulu. Mereka selalu berselisih pendapat. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain, dan terus berkembang hal-hal tersebut sampai jadinya seperti sekarang. ولذلك وجهة نظري وأنا مسؤول عنها أننا نحتاج من أجل أقل شيء نشخص المشاكل.
قد لا نعالجها، لكن نشخص المشاكل. نحن نعود مرة أخرى إلى المراحل التي عالج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاكل أمته وتكلم عما يحصل فيها إلى آخر الزمان. Oleh karena itu lebih baik sekarang kita fokus. Kita sekarang nggak perlu membesar-besarkan masalah. Kita fokus. Kita nggak perlu mencari bagaimana cara pengobatan terlebih dahulu, tapi kita cari apa penyebab terjadinya perubahan yang ada sekarang. Lalu kita lihat bagaimana cara daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengobati penyakit-penyakit seperti yang ada sekarang ini. Sebab Rasul sudah mengabarkan itu apa yang akan terjadi fitnah dari dahulu sampai akhir zaman kelak. فهناك فرق بين الاختلاف القائم والمبني على الفتنة وبين الاختلاف والتداول القائم على العلم. Oleh karena itu berbeda sekali. Ada perbedaan pendapat tapi munculnya dari fitnah. Ada perbedaan pendapat yang muncul karena ilm, karena dalil. Ini tidak bisa disamakan. فالفتنة كان لها فقها وكان لها علماء وكانت لها مدرسة منذ عهد النبي محمد. Yang namanya fitnah itu sudah dipelajari, sudah ada madrasahnya, sudah ditekankan mulai dari zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتسلسلت هذه الفتن مرحلة بعد مرحلة وأنتم تعلمون يقينا أن ضحايا هذه الفتن مقتل سيدنا عمر، مقتل سيدنا علي، مقتل سيدنا عثمان، هذه فتن كبيرة حلت في أمة لا إله إلا الله عن طريق العلم والعلماء. Kemudian fitnah-fitnah tersebut bermunculan dari mulai zaman Nabi besar Muhammad SAW sampai sekarang. Dan korban daripada fitnah-fitnah tersebut sudah ada dari dahulu. Terbunuhnya Sayyidina Umar, terbunuhnya Sayyidina Uthman, dan terus menerus. Itu menandakan bahwasanya fitnah ini memang ada semenjak dahulu. نحن نحتاج إلى معرفة مواقف الرجال الذين تجنبوا الفتنة ووضعوا أساس منهج السلامة، منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك سأتحدث معكم باعتباركم علماء ورموز المعاهد والقائمين على التعليم، وأنتم صفوة المجتمع قبل غيركم. Oleh karena itu, karena fitnah ini ada semenjak dahulu, otomatis cara menghilangkannya pun semenjak dahulu sudah ada. Karena itu kita sekarang akan mempelajari bagaimana mereka para sahabat, bagaimana orang-orang terdahulu menghilangkan fitnah-fitnah yang bermunculan tersebut. Dan saya akan berbicara, saya memandang kalian semua ini adalah ulama. Saya akan berbicara dengan konteks ulama, dengan cara berpikir orang-orang alim, karena sebagian di antara kalian adalah pemangku pondok pesantren. سمعت في المجلس كلاما مفيدا وكلاما كثيرا من الذين تكلموا جزاهم الله خير، وكلهم تكلموا عن متعلقات معرفتهم في علم الأصول. Tadi sudah kita dengarkan ada pembicaraan dari pembicara-pembicara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, dan mereka sudah membahas, sudah membicarakan berdasarkan apa yang mereka tahu. ولذلك لن آخذ معكم وأعطي في قضية علم الأصول، فعلم الأصول قد أشبع الفصل فيه كلا المتكلمين. Oleh karena itu saya tidak perlu lagi untuk membahas masalah ilmu usul, karena sejak pembicara yang pertama tadi ataupun yang kedua sudah mengenyangkan kalian tentang kaidah-kaidah daripada usul. ولكني سأتكلم معكم عن فقه الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Akan tapi yang akan saya bicarakan adalah tata cara atau manhaj berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala awal ma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya ayyuhan nabiy inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala
semenjak mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menekankan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengutus Nabi adalah sebagai syahid, sebagai saksi kelak di akhir zaman, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pengancam, sebagai dan banyak lagi sifat-sifat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. سمعتك تقول آخر الزمان، ما هو آخر الزمان اللي قلت؟ إيش آخر الزمان اللي تكلمت عنه؟ الآن قلت آخر الزمان. أنا ما ذكرت آخر الزمان. Beliau kemudian mengatakan, aku tidak menyebutkan tentang akhir zaman sekarang, tidak. Tapi aku kembali kepada marhalah yang pertama, yaitu marhalah diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. طبعا ما ذكرت في كلامي لفظة آخر الزمان، لكن لأني سأتكلم عن آخر الزمان بعد قليل. أتكلم الآن عما أسمع، أتكلم الآن عما يدور، أتكلم الآن عن هذه الملاحظات الموجودة فيكم أنتم الصفوة بما فيكم من الاختلافات. Aku sekarang tidak akan membahas tentang fitnah-fitnah akhir zaman nanti, tidak. Tapi yang akan aku bahas sekarang adalah tentang pendapat-pendapat yang tadi disampaikan. Apa kaitannya dengan marhalah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian pada akhirnya nanti aku akan membahas tentang hal atau keadaan-keadaan akhir zaman. Sebab ikhtilafina nahnu kamuslimin ربما يكون أننا لم ندرس دراسة واعية فقه الدعوة المحمدية وحصرنا دراستنا على تفريعات وأصول فقه الأصول. Penyebab terjadinya polemik yang sekarang ini karena kita tidak memahami bagaimana fikih dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih menyibukkan diri kita untuk membahas masalah furu'iyah, perbedaan pendapat. Hanya itu yang kita bahas, tanpa membahas tentang fiqhud dakwah atau manhaj daripada dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fiqhud da'wati qa'imun ala ma'rifati al-haqqi fi ahlihi wa ma'rifati asy-syarri fi ahlihi. Fikih dakwah itu harus ditetapkan pada beberapa hal. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang kebenaran. Kemudian kebenaran itu diletakkan pada siapa? Siapa orang yang berhak untuk dinyatakan dia adalah golongan yang benar? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi marhalatihi allati 'asha fiha fi Makkah wa 'asha fiha fi al-Madinah kana yuwajih kull 'anasir asy-syarr fi al-ardh. وهو كان يواجههم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di Mekah maupun ketika beliau hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, menasehati semua etnis, semua suku tanpa membeda-bedakan. Bagaimana cara mereka kembali kepada Allah, bagaimana cara mereka mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus membeda-bedakan. وعالج النبي صلى الله عليه وسلم علة الاختلاف بما هو معلوم في فقه الدعوة بالقواسم المشتركة التي تجمع بين أهل لا إله إلا الله برغم اختلافهم. Kemudian ketika terjadi perbedaan di tengah-tengah umat yang ada di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengobati, menghilangkan hal-hal tersebut dengan cara yang beliau ketahui. Qala ta'ala wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidzalika khalaqahum. Dan itu pun ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia akan selalu terjadi perbedaan di tengah-tengah mereka. Akan tetapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan rahmatnya, maka Allah menghilangkan hal-hal tersebut. Wa rubbama la yattafiq ar-rajul ma'a zawjatihi wa rubbama la yattafiq ma'a waladihi bihukm al-ikhtilaf at-tab'i, lakin ashadd minhu khatran al-ikhtilaf asy-syar'i. Oleh karena itu kita mendapati kadang-kadang seorang suami nggak cocok dengan istri, orang tua nggak cocok dengan anak. Ini sudah hukum tabiat. Tapi yang lebih mengenaskan lagi apabila perbedaan itu terjadi karena syariat. ولذلك نحن نحتاج إلى أن ندرس الإسلام مطابقا لمرحلتنا التي نعيشها ومرتبطا ومتصلا بتاريخنا الإسلامي إلى عصر النبي محمد. Oleh karena itu sangat perlu bagi kita untuk mengobati apa yang sudah terjadi sekarang dengan sesuatu yang sesuai dengan zaman ini. Akan tetapi tetap
terikat dengan apa yang telah ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun caranya berbeda, akan tetapi tidak keluar dari aturan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. فالذي جعل الإمام علي رضي الله تعالى عنه يتفاهم مع الصحابة ويخدم الإسلام في مرحلة أبي بكر وعمر وعثمان ما عرفه من فقه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. Dan yang menjadikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat hidup rukun dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dengan Sayyidina Umar bin Khattab, dengan Sayyidina Uthman, karena Sayyidina Ali betul-betul mengetahui fikih dakwah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara bermuamalah dengan orang-orang itu sudah ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. والذي جعل الإمام الحسن بن علي يتنازل عن كرسي الحكم ويعطي الحكم غيره دراسته لفقه الدعوة بالنص الذي أشار إليه رسول الله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. Dan yang menjadikan Sayyidina Al-Hasan kenapa beliau turun dari khilafah, tidak lain karena beliau memahami fikih dakwah. Beliau memahami nas yang ada dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul pernah bersabda yang artinya bahwasanya anakku ini merupakan tuan, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengakurkan antara dua kabilah dari orang-orang Muslim. ومذهب أهل السنة والجماعة ينقسم قسمين شرعيين أساسيين. القسم الأول وجود منهج أهل السنة والجماعة في فقه الدعوة بتنازل الإمام الحسن، وأول ما تنازل الإمام الحسن عن الحكم سميت الأمة أمة الجماعة لأنها اجتمعت على دينها واجتمعت على آل البيت واجتمعت على من بقي من الصحابة، فكان هذا اجتماع أهل السنة والجماعة قبل ظهور الفقه أو قبل ظهور فقه الأصول.